Sobat Ternak, kita dari tim MD Project Cup sudah sampai di destinasi terakhir kita, yaitu juara pertama dari kontes kambing online, video online untuk kategori jantan, yaitu untuk Mr. Bejo. Sebagai juara pertama, selamat untuk Bapak Ajanis dari Alfiano Farm atas juaranya. Luar biasa, Mr. Bejo ini memang nggak ada duanya kok. fenomenal. Iya. Nah, kali ini sebuah kehormatan untuk bapak-bapak, ibu dari tim MD Project sudah dihadiri oleh bapak-bapak. Tadi kita sudah kenalan sebelumnya. Ferin mau berterima kasih untuk yang pertama dari Pak Yunianto dari DPRD dari Temanggung ya Pak. Jawa Tengah. Jawa Luar Tengah. biasa nih. Dari Jawa Tengah hadir. Iya, dan yang kedua untuk Bapak Agus nggih. Bapak Agus dari Kabid Kesehatan. Nggih, dari Kabid Kesehatan Mojokerto. Untuk selanjutnya Ibu Harini nggih dari Kabid Peternakan Mojokerto. Nggih, terus dari yang selanjutnya Pak Dwi. Selamat siang Pak, dari Dinas Peternakan. Dan yang terakhir dan juga untuk Pak Kaji Anis, terima kasih sudah disambut kita, luar biasa penyambutannya, dan selamat juga. Dan iya, untuk teman-teman ya, ini dikenalin nih, ada teman-teman dari Mojokerto Etawa Group atau Moge. Ini timnya, ini kayaknya tim suksesnya Bejo, Mr. Bejo nih. Jawa ya? Iya. Pasti ini di balik itu ada tim yang jos. Tim like. Ya. Nanti aku mau tanya ya, untuk proses bisa sampai like sampai berapa tadi 1.300 kalau nggak salah ya, Pak ya. 1.308. 1.308 ya, gila. Cuma 2 hari. Ya, Mer ya. 2 hari. 2 hari setengah. Dua hari untuk memulai sampai akhirnya 2 hari. Iya. Hari ini kan tadi kita sudah menjalani proses seremonial penyerahan trofi. Dari bapak perangkat yang sudah hadir ini juga sudah foto-foto sama Mr. Bejonya. Pose loh ya, tadi Mr. Bejonya ini diajak foto, sadar kamera loh ya Pak ya. Sudah terbiasa. Emang lakon nggak bisa bohong sih. Iya. Untuk selanjutnya kan dari MD Project mengadakan sesi interaktif ngobrol-ngobrol ya, ini yang sekarang ini. Nah, Ferin akan tanya-tanya banyak mungkin ke Pak Haji Anis. Ya, Ferin mau tanya yang pertama gini. Untuk Mr. Bejo ini kan pialanya, aduh, sampai nggak bisa ngitung ini Ferin ini. Ada berapa? Nah itu Mr. Bejo sudah berapa lama ya Pak Anis di Alfiano Farm ini? Mr. Bejo sekitar 2 tahun setengah. 2018. Iya. 2017. Akhir, tapi mulai Desember. Jadinya 2018. Waktu itu beli nih. Itu bisa jelasin nggak tadinya berapa terus sekarang berapa tuh? Itu menarik juga sih. Rahasia perusahaan. Siap. Fer, aku sebenarnya tahu Fer. Cuma ini kan dirahasiakan. Enggak Mbak, gini. Waktu itu kita ambil 50. Sebelumnya naik udah tak minta 35. Tapi kita masih ngatur keuangan lah waktu itu. Keburu juara, jadinya harganya naik. Oh gitu. Iya. Tapi waktu beli pertama itu ngira nggak kalau bakal jadi salah satu legend kambing di Indonesia gitu, ngira nggak? Pikiran saya pasti bisa. Tapi kalau saya ngomong ke Pak Brot ini, itu kambing jelek. Ini Fer. Waktu Mr. Bejo tanding di arena, kambing ini kan udah banyak yang ngincar, ya loh. Nah, si Alfiano Farm ini, pemilik Bejo, kan dempet saya gini, kambing jelek aja diincar, nggak usah brot gitu kan. Padahal dia itu sudah nyiapin pelurunya. Kayaknya ada siwar konspirasi gitu, nggak diambil gitu ya Pak ya? Kalau kita senang sama barang, ya kita kalau sama teman-teman jangan dikeliatin. Tapi kalau dikeliatin nanti harganya atau teman ini udah langsung saya bisa keduluan. Tapi kalau gini kan kita bisa nego. Ya. Sekarang nggak kayak tadi pembelian. Ya, sekarang kayak Marquez. Berarti Mr. Bejo bisa sampai sekarang memang kelihatan ya, dari di belakangnya ada otak strategi yang luar biasa loh itu tadi. Bener Pak. Ya, sampai ketipu kayaknya ya Pak ya. Kena tikungan tajam.
ketikung gitu ya Pak? Oh ya. Seru. Dalam 2 tahun setengah kayaknya ya bisa sampai sekarang, sampai kontes online pertama di Indonesia pun Mr. Bejo masih belum terlewati. Luar Nah, biasa. coba Merin, saya mau tanya dulu ini. Mr. Bejo ini tentunya kan sudah 2 tahun setengah ini, tentunya sudah banyak keturunannya ya kan. Hasil peranakannya itu sudah sampai berapa Pak Jen sini? Ini kalau kita menghitung satu persatu itu harus buka buku. Enggak. Gambaran kasar aja, Buka gambaran buku itu kasar. biasanya Sekarang nggak gini terhitung. aja, kita jelaskan secuil yang sudah sampai dari ujung Pulau Jawa, Wih. dari ujung Timur sampai barat. Iya. Iya. Kalau dari katakanlah dari Bapak Ade Wakil Bupati Lebak Banten. Berarti penyebarannya sampai Jakarta, Jawa Barat sampai Iya, menyeluruh bahkan sampai Banyuwangi. wah Ini yang hebat kita ini. kemarin itu memang saya anaknya orang tani, sekolah juga pas-pasan. Kalau ditelepon orang India, saya bisa ngomong apa? Ya. Saya dari kecil sabah-sabin, Pak. Itu Bu, berarti Mr. Bejo ini juga diminati oleh orang India ini, peternak India juga. Malaysia juga telepon dengan adanya kontes online. Iya. Cuma ya itulah, saya ini kendala bahasa. Jadi tidak bisa ngomong apa. Harusnya ngomongnya gini, Pak. Kalau ya itulah, kalau perkembangan, kalau ngomongkan udah menyebar Pak, Bandung juga udah ada. Apalagi kalau sekitar sini udah dari Trenggalek, terus bahkan sekarang yang lagi viral kayak ini Tulungagung sekarang. Bejo itu memang bejo terus. Bahkan ini Bahkan ada tamu kehormatan dari Temanggung Jawa Tengah Temanggung Jawa Tengah datang ke sini juga ingin melihat si Mr. Bejo sama hasil keturunannya Pak Yunanto ya. Ya. Bahkan udah punya. Oh, sudah punya. Udah bibit beliau. Ini menarik sekali. Coba ini kita tanya dulu ke Pak Yunanto. Kok bisa latar belakangnya sampai bisa membeli hasil peranakan Mr. Bejo ini, tertariknya dulu bagaimana asal mulanya Pak? Baik Bapak, dari Pak siapa Asman? Dari MD Project. Oh Pak. ya, dari MD Project ya. Jadi begini, dinamika peternakan di Indonesia ini kan begitu semarak kan gitu. Iya. Salah satunya adalah kambing seni. Ya. Ya. Kambing seni dari ras Kaligesing ya. Ya. Ini kategorinya Kaligesing ya, Pak? Ya, Ya. PE ras Kaligesing. Ya, PE ras Kaligesing. Sehingga baik di dunia artinya ini di sosial media maupun live di kontes-kontes di Pulau Jawa itu memang sangat semarak, sehingga di sini kami lihat track recordnya kan gitu, capaian dari prestasi Mr. Bejo ini luar biasa. Iya. Nah, sekian bulan yang lalu kami kami belum soal saya pribadi baru hari ini, hanya kami tidak berani jujur aja sama soal beliau. Wah, beliau sudah begitu tersohor khususnya di bidang peternakan kambing seni. Nah, untuk itu kami juga akan istilahnya ini yang pertama orientasi, yang kedua ini akan berguru pada beliau untuk budidayanya seperti apa, treatment perlakuannya seperti apa, sehingga Mr. Bejo ini terbukti sampai hari ini MD Project pun yang bisa the winner ya, sebagai the winner kan gitu. Sang juaranya adalah Mr. Bejo kembali, sehingga hal ini sangat menarik tentunya. Tren di Indonesia khususnya ini memang untuk Mr. Bejo ini merupakan pencapaian prestasi yang luar biasa, 2,5 tahun juara berturut-turut. Iya, betul, betul. Ini sesuatu yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Sehingga begini Bapak, ya, sehingga ini kami dari Jawa Tengah pun ini tidak jauh kan gitu, Jawa Timur ini tidak jauh, sehingga kami sempatkan waktu untuk berkunjung ke beliau. Alhamdulillah di sini kami bisa bertemu dengan bapak-bapak ibu dari Dinas Peternakan, dari Bapak Kepala Dinas Kabid Peternakan, Ibu Kabid Peternakan, dan juga dari bapak-bapak ibu sekalian, termasuk MD Project. Nah, ini tim MD Project ini kan sesuatu yang sangat membahagiakan buat kami. Ini pengalaman yang luar biasa. Matur nuwun, Bapak. Momentum yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Waktu banyak. kami kembalikan. Iya.
Iya, tadi cerita-cerita kalau menurutku sih dari Jawa Tengah ke Jawa Timur masih jauh ya, tapi karena Mr. Bejo jadi terasa dekat ya Pak ya. Mr. Bejo efeknya masih ada lagi. Luar biasa. Iya, gimana Pak? Iya, ini kita langsung menuju ke dinas peternakan. Jadi begini Bu, dengan kemenangan Mr. Bejo dari kontes reguler maupun kontes online ini, mau tidak mau kan membawa dampak yang luar biasa di daerah Mojokerto ini. Terbukti dengan kehadiran Bapak Yunanto ini dari Jawa Tengah pun hadir gini. Artinya apa? Artinya peternakan kambing Etawa di Mojokerto ini sudah menjadi satu tren bahwa dengan kemenangan Mr. Bejo, peternakan Etawa di Mojokerto sudah luar biasa. Menurut bagaimana tanggapan dari dinas terkait, karena ini juga dinas sebagai wadah pelayanan para peternak ini juga harus ikut di dalam mensukseskan program peternakan di Mojokerto. Monggo. Terima kasih dari pemerintah Mojokerto sangat mendukung dengan adanya kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh MD Project. Kami sangat mendukung dan ketepatan petani peternak kami juga ikut lomba yang justru mendapat juara 1. Membawa nama harum Bu ya. Membawa nama baik Dinas Pertanian. Kita Dinas Pertanian, mohon maaf ya, Dinas Pertanian cuma bidangnya ada di peternakan. Kita cukup bangga. Itu perlu kita kembangkan lagi. Sebenarnya kalau di Kabupaten Mojokerto itu sudah melakukan program-program bantuan ternak kambing pun juga sudah sejak tahun 2001 pun kita juga sudah memberikan bantuan ke masyarakat, ke kelompok tani ternak, baik yang terutama yang ini Pak di daerah Kecamatan Jatirejo ini kita sudah beberapa kelompok yang telah kita bantu, sudah 3 kelompok. Tapi kalau Pak Kajianis ini memang mandiri, awalnya mandiri ada kelompok dan modalnya kan Bapak sudah cukup banyak sehingga kita dari pemerintah itu mengalokasikan anggaran itu ke kelompok lain supaya mengikuti jejak Pak Anies. Betul. Dan harapan kami dari dinas itu semoga Pak Anies nanti sebagai pionir ya, sebagai pemrakarsa untuk membina kelompok-kelompok tani ternak yang ada di sekitarnya, terutama di Kecamatan Jatirejo dan Kabupaten Mojokerto pada umumnya. Itu harapan kami. Sehingga kami nanti juga akan bisa membina kelompok-kelompok yang lain, bahkan Pak Kajianis sebagai narasumbernya mungkin kalau kita waktu mengadakan pertemuan atau sosialisasi bahkan pembinaan ke kelompok tani. Begitu Pak Anies, harapan kami dari dinas, mohon dukungannya juga dari Pak Kajianis yang telah memberikan nama harum Kabupaten Mojokerto dan telah membuktikan bahwasannya ternak-ternak ini dipelihara dengan baik. Dengan demikian juga akan meningkatkan harga jual dari ternak itu. Yang sementara ini petani-petani yang ada di sekitarnya itu masih beternak sebagai umumnya sebagai apa ya, sampingan dan dipelihara masih sederhana, tidak seperti Kajianis. Bahkan juga sudah di sedemikian rupa yang memang mendukung untuk kontes ternak, diikutkan untuk kontes kalau Kajianis. Tapi di masyarakat sekitarnya karena kambing Etawa ini kan juga produksi susu. Harapan kami itu juga akan memproduksi susu dan juga produksi anak. Ada 2 keuntungan Ibu ya. Itu harapan dari kami. Mohon nanti Kajianis juga akan bisa membantu dinas. Saya kira itu mungkin ada tambahan dari Bapak Kabid Kesehatan Hewan yang juga menunjang dengan kesehatan hewannya. Monggo Pak. Monggo Pak, programnya untuk kesehatan hewan apa Pak? Terima kasih. Jadi saya kira dinas sangat mendukung sekali apa yang sudah dicapai oleh Kajianis ini, terutama Mr. Bejo menjadi juara nasional untuk kontes kambing Etawa. Kita dinas juga memfasilitasi. Jadi sebenarnya sejak tahun kemarin juga mengadakan kegiatan kontes ternak. Tahun ini sebenarnya sudah dianggarkan, tetapi karena situasi pandemi COVID ini kena pemangkasan sehingga mungkin pelaksanaan ya kena refocusing anggaran, sehingga untuk tahun ini
tidak ada kegiatan untuk kontes. Mohon maaf, untuk kontes Ternak, iya. Jadi kambing Etawa. untuk ya ada kontes ternak untuk kambing, juga sapi. untuk di Mojokerto. Di Mojokerto. Kemarin juga. Ini kan juga untuk mendukung ataupun juga untuk mencari bibit-bibit unggul dari Kabupaten Mojokerto untuk dilanjutkan untuk tingkat nasional selanjutnya. Jadi kita juga perhatian sekali. Iya, betul. Berarti ini salah satu contoh lain perkontesan yang juga terhentikan sama corona sama pandemi ini ya Pak. Iya, dan kebetulan kita dari MD Project kayaknya menemukan solusi baru gitu loh Pak. Barangkali bisa nanti bisa bersama lah. Ya. Ini Mbak, Gimana Pak? Misalkan kita nggak ngambil dananya, ngambil izinnya saja. Ya. Gimana kira-kira? Kita selalu mendukung. Itu Bu, kita selalu mendukung. Misalnya izinnya saja, dananya kontes mandiri apa bisa dilaksanakan? Silakan. Bisa aja. Yang penting untuk kemajuan. Lumayan. Asalkan pandemi berakhir saya kira bisa Pak Seri. Bisa. Kalau Tapi pandemi memang itu masih harus berjalan, tetap ya, memperhatikan kita protokol COVID Iya. yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ya. Kemudian untuk segi kesehatan hewan, di mana kambing ini memang ada suatu penyakit yang bisa menular, baik itu menular antar kambing maupun ke manusia, yang namanya penyakit brusellosis. Terutama untuk kambing yang diternak ini harus bebas brusellosis karena ini penyakit ini sangat berbahaya, menyebabkan keguguran dari fetus atau anak yang dikandung oleh janinnya kambing. Ini secara nasional memang termasuk penyakit yang harus diperhatikan dan diberantas. Iya. Untuk itu kita juga secara rutin tiap tahun itu melakukan vaksinasi untuk pencegahan penyakit brusellosis ini dan mengawasi terutama ternak-ternak kambing yang keluar ke Mojokerto itu harus bebas brusellosis. Jadi kita periksa di lab di dinas, kalau memang bebas baru. Untuk protokol itu sudah berjalan ya Pak? Sudah berjalan. Oh iya Rin. Bapak Ibu, ini kita juga kehadiran rekan-rekan komunitas dari Mojokerto Etawa Group loh Bu ini. Jadi teman-teman di belakang ini adalah asuhan panjenengan semua. Ini ada Mojokerto Etawa Group. Mungkin bisa memperkenalkan diri salah satu monggo. Apa itu Moge itu? Ya bisa berdiri bisa. Perkenalan perwakilan dari Mojokerto Etawa Group. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yanto. Kami mewakili dari Moge. Moge itu singkatan dari Mojokerto Etawa Group. Ini kumpulan dari komunitas-komunitas pencinta etawa di wilayah Mojokerto dan sekitarnya. Juga dari pinggiran Mojokerto juga menjadi anggota kita juga. Misalnya dari Prambon, dari wilayah Sidoarjo yang dekat dengan Mojokerto itu ikut dengan komunitas kita. Kita berdiri udah sejak tahun 2010. Kita punya anggota 65 orang, 65 peternak. Banyak juga. Memang ada yang aktif, ada yang kurang aktif. Dan populasi kita juga sekitar 1.500 kambing dari semua peternak. Nah, terus dari komunitas kita juga ini menghasilkan banyak produk dari indukan, dari peranakan juga, daging juga, dan juga utama yang susu yang sangat menopang untuk kegiatan kita, untuk operasional peternakan kita. Nah, selama ini itu yang kita harapkan sebagai penopang berjalannya peternakan kita, yang awalnya sebagai sampingan berusaha menjadi pendapatan utama di saat kondisi seperti ini. Jadi begini Mas ya, artinya begini Bu, karena sudah ada Moge, komunitas peternakan etawa yang besar di Mojokerto dan ada dinas, harapannya ada sinergi begitu ya. Itu Bu, monggo ditanggapi Bu. Baik, terima kasih. Kalau untuk program sebenarnya program-program itu kita kan bisa nantinya akan mengalokasikan, mengusulkan ya untuk program kerjasama atau gimana, nanti coba kita
bahas lebih lanjut. Kalau kita ada pertemuan, memang kami baru, mohon maaf, baru kita kenal hari ini tentang Moge ya. Sebelumnya memang kita belum kenal, dan dari Moge sendiri kan juga belum pernah komunikasi dengan kami. Insya Allah nanti kalau ada kerjasama program yang bisa kita sinergikan dengan Moge, insya Allah kita juga akan kerjasama. Mungkin ya mungkin ini suatu momentum yang baik sekali kita bisa ketemu dengan Moge. Karena di tempat kita, di dinas kita itu sering ada pelatihan-pelatihan untuk pengolahan susu. Jadi tidak hanya untuk konsumsi, tapi juga untuk pembuatan kosmetik seperti sabun dan sebagainya. Itu sebenarnya ada pelatihan, cuma kita juga karena kita juga belum kenal Moge sehingga tidak ada komunikasi. Ya, nanti harapan kita ke depan kita upayakan perhatian untuk Moge bisa mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu, sehingga ada diversifikasi produk, tidak hanya susu saja, bisa untuk sabun, kosmetik, olahan dan sebagainya. Kira kita jalin komunikasi aja. Di kecamatan juga ada BPP, Balai Penyuluh Pertanian, yang dikoordinatori Pak Waras, itu juga merupakan wakil dari Dinas Pertanian. Kalau mungkin komunikasi di tingkat kecamatan lebih intens bisa ke BPP atau mungkin juga bisa ke Dinas. Bagaimana ini Moge-Moge dengan di forum ini ternyata kita sambung silaturahmi dengan ini. Bisa langsung dilanjutkan ya. Siap. Ini Feren baru menyadari lagi kalau ternyata MD Project bisa jadi media baru lagi untuk satu acara lain baru lagi gitu ya, yang tidak terbuka. Oh, banyak hal yang mengejutkan nih kayaknya nih dengan hadir. Oh ya, tadi dari Masnya sudah cukup untuk ngobrol tentang ini ya. Nanti mungkin bisa dilanjutkan lagi setelah dari sini ya. Feren mau balik lagi ngobrol tentang kambing lagi nih Kak Janis. Suka dukanya selama sudah merawat bejo selama 2,5 tahun itu apa aja Kak Janis? Kayaknya seru ini. Kalau sukanya sih kita selalu juara. Itu pasti. Ya, dukanya ini yang panjang. Apa itu Kak Janis, apa itu? Jadi waktu yang paling kita ngedon Pak, waktu itu kita mengadakan Mukernas ya, waktu itu di Surabaya, di Hotel Berita itu. Nah, waktu itu kita yang paling agak ngedon itu Master Bejo udah tidak boleh ikut kontes lagi karena udah setelah kontes mana itu Piala Presiden. Ya. Setelah itu kita udah nggak boleh ikut kontes lagi. Jadinya kita ini udah untuk apa kita merawat susah-susah untuk jadinya tak belikan indukan sampai 38 induk Pak. Akhirnya rusak Pak. Iya, terlalu banyak buat ibe, akhirnya agak rusak. Iya. Nah itu Pak, kita merawat susah payah lagi. Terus dengan teman-teman perkontesan ini kalau tidak ada bejo, saya kira katai teman-teman kurang rame. Iya memang Mbak. Kalau Master Bejo nggak ada, karena kurang rame. Jadinya terus kalau nggak nasional, akhirnya kalau nasional ikut boleh ikut ya itulah. Saya rawat lagi dengan itu tahun ini kejadiannya atau tahun kemarin waktu tahun 2019 awal ya nggak betah. Ya, Maret kalau nggak salah itu. Oh iya Pak, sekarang gini, kembali ke kontes online. Kan Bejo kan awal di finalis kan ranking 2 dengan saingan yang sangat berat, ada Joyondaru dan Satrio dan lain-lain. Nah, ini kaitannya dengan like yang begitu banyak itu bagaimana nih strateginya juga? Ya ini Feren penasaran banget. Penasaran kan? Itu bisa 1.300 itu siapa Pak gitu loh. Dari mana? Iya itu loh. Gimana Saya kira kalau teman ya kita tidak luput dari teman semua. Saya kira bapak-bapak di sini semua ikut. Bahkan yang dari Jawa Tengah Pak Yudianto juga. Saya kira jadi tim sukses.
masalahnya ya dari itu kita udah tanpa dukungan saudara-saudara semua atau bapak-bapak semua, saya kira Bejo juga tidak bisa juara. Dari itulah. Bahkan waktu itu kita meripat itu udah meripat tua. 2 hari 3 malam mencicipi kayak berengan. Kontes-kontes sebelumnya nggak ada gitu-gitu ya Pak ya? Ini yang paling berkesan ini. Paling berkesan. Gara-gara COVID itu Pak. Iya, gara-gara COVID itu udah. Wah, waktu itu kita apalagi hari-hari terakhir yang namanya barongan selalu mengintip. Nah, teman-teman kita lihatnya Joyondaru udah agak jauh ya. Kamu tuh nggak kamu lihat Barongan. bawah itu yang barongan yang iya. Masalahnya kita di keluarga semua bergerak dari anak saya yang sampai anak saya yang SD, yang SMP, yang kuliah itu dari temannya. Semuanya nyimak ya Pak ya? Dari temannya SD, SMA, kampus, bahkan dia juga ikut komunitas truk modif. Iya. Ya teman semua supir-supir pulang Jawa itu. Jadi intinya begini Pak ya, maknanya kontes video online ini sangat luar biasa ya. Dari orang yang tidak suka kambing, dari orang yang tidak tahu kambing, dipaksa untuk melihat kambing. Teman saya SMA yang nggak tahu kambingmu kayak apa, kok katanya mahal. Akhirnya, itu akhir lu dia ikut ngelek jadinya tahu. Oh iya. Luar biasa. Salah satu efek kontes online kayaknya ini. endingnya gini, kalau Mr. Bejonya kan kalau harga kan nggak mungkin lah, kita semua sudah tahu dong. Lah dari anak-anaknya ini Bang, yang paling mahal itu harga berapa Bang? Endingnya kan pasti di sini toh. Ya paling nggak itulah Pak yang dikasih tahu Pak. Iya, berapa Bang? Ya apa ya ini? Dikasih tahu apa enggak ya? Kasih tahu dong, kita tahu Bang. Saya kira Buat motivasi ini, teman-teman. Ini kan yang mulai mengenal Iya. dunia etawa kan semakin luas nih Pak. Iya. dengan kita online. jual anaknya Master Bejoda kan belum ada yang sampai besar sampai ya kemarin yang di Batu itu laku 120 ya. Apa? Berapa? 100 100 doang. Ya. umur berapa ya? Itu umur berapa? Belum ada 1 tahun. 9 bulan. 9 bulan Ya, Bang. kalau rata-rata itu saya kira yang Seperti itu jantan tadi ada ya? 50, 60, 70. 60 juta loh Bu per Itu ekor Bu rata-rata itu. loh, itu harga rata-rata loh. Kalau dipelihara dengan baik, itu akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Iya, luar biasa. Makanya biar nanti Nah, ini kayak semangat Pak masyarakat. Yasa sendiri yang barusan tahu, sama tanya sendiri beli anak kan bejo yang betina berapa? Perlu nih tanya. Gimana? Pak Jindan ini kan Sebagai- sebagai konsumen anaknya gitu ya. perlu ditanya. Pak Ferin mau tanya Pak, Iya. sebagai contoh nyata konsumen yang ada di sini sebagai produkan dari Mr. Bejo gimana cerita-cerita Pak? Jadi begini, jujur saya itu baru 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan tertarik dengan etawa itu sendiri. Sebelumnya kami sapi Mbak, udah puluhan tahun. Sapi hanya memang tadi karena tren naik kan gitu. Tidak ada salahnya saya untuk mencoba. Nah, sebagai barometer Indonesia ini beliau Bapak Haji, ini barometer Indonesia ini nggak main-main. Makanya saya mencoba untuk komunikasi lewat kawan kami yang tadi sudah hadir. Nah ini kami, kalau saya dikasih bukan beli, dikasih. Sehingga Kasih ya contoh. enggak Kasih begitu contoh. berat. Kasih contoh aja. Iya. Tapi saya malu untuk mengutarakan ini. Gitu aja ya, rahasia kalau harga ya. Malu saya dikasih beliau. Dikasih. Artinya apa ya? Jadi ya ini saudaraku yang di Jawa Tengah. Biarlah khusus ini kan Berkembang di sana. Iya, untuk mengembangkan di Jawa Tengah kan gitu. Nah, sehingga sebagai penghormatan kami hadir di sini. Kan gitu. Sedangkan kambing yang diambil Pak Yulianto ini sampai tanya semua minat sama kambing itu dari kecil udah, apalagi Pak Brod ini, Pak Majid juga. Ya. Semua banyak yang nggak gitu. tahu lah itu kita jodoh sama Iya, Pak Yulianto. pulung saya. Pulung itu namanya. Ini Bapak, nanti kita kalau bisa ini sebagai sumber bibit kambing etawa. Iya, bagus Bu. Harapan kami dari dinas seperti itu, sehingga kita nanti bisa membantu juga mengekspos lewat teman-teman melalui WA grup di provinsi dan lain sebagainya, kan nanti akan berkembang kalau memang di sini ada nyata bahwasannya ada
sumber bibit kambing etawa seperti itu. Ya. Dari jawaban-jawaban tadi setiap tanya Mr. Bejo itu berapa, anaknya berapa, itu jawabannya selalu rahasia ya, nggak mau dikasih tahu loh. Karena itu Fer, ada nominal yang sangat fantastis. Nah itu. Nolnya banyak ya. Nolnya banyak Fer. Jauh aja. Makanya Mbak, bapak-bapak ini semua kalau punya kambing, kalau bisa itu dilegalkan sekalian. Kalau udah ada legal formal Menkumham nggak punya harga juga Bisa gitu. Dipatenkan. Brand. Jadi ada brandnya gitu ya. Iya. Dan ini kan juga ada sertifikasi untuk pembudidaya. Kelayakan bibit atau budidaya? Nanti untuk pembudidaya nanti untuk meningkatkan nilai jual juga, meningkatkan produktivitas juga. Kan ada barusan ada dari kementerian bahasanya ada pemberitaan sertifikasi cara budidaya ternak yang baik. Di sini ada pedoman yang baru diedarkan nomor berapa ya? Nomor 559 kalau nggak salah itu keputusan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tapi belum disosialisasikan Bu ya? Ini baru-baru. Oh, barusan. Berarti nanti ada ada sosialisasi yang menghadirkan juga teman-teman Moge juga Bu ya? Kita harus membentuk tim dulu. Iya. Kita bentuk tim baru kita melakukan penilaian ke peternak-peternak atau kelompok ternak yang memelihara ternaknya dengan baik dan nanti akan dikeluarkan sertifikat sesuai dengan acuan yang ada. Tuh. Ini ada hal-hal yang baru apa Hanis? ya. Kak Janis, Ferin mau tanya nih. Kan tadi kan katanya dari anak-anak jadi nyimak, dari temennya komunitas jadi nyimak. Maksudnya banyak orang-orang baru yang tadinya tidak mengenal kambing etawa, kontes dan lain-lain jadi tahu ya karena kontes online ini. Nah berarti mungkin dari situ akan ada peminat-peminat yang kayaknya menarik nih masuk di etawa nih. Ada pesan-pesan nggak untuk para pemula yang baru mau terjun ke dunia etawa? Ini kalau masalah teman-teman, saya kira satu yang paling saya anukan ke teman pemula, jangan sampai beli kambing lewat gambar aja, foto aja, kalau bisa ditemui langsung. Masalahnya kambing itu kalau di foto sama aslinya itu masalah kelenturan telinga, keluasan juga bisa, terus yang paling ini pangkal telinga itu loh, sama daun telinga, terus sama keluasan. Kalau tahu langsung itu lebih mantap. Berarti ini tips dan trik untuk proses transaksi ya? Ya, tidak mengurangi rasa untuk teman-teman yang biasanya jual lewat saya tidak. Tapi itu cuma pesan ya, bukan kok kita enggak. Ini pesan teman-teman yang pemula. Ya, itu salah satu pesan dari Kak Janis untuk para pemula mungkin yang baru melihat dan mengenal kambing etawa dari online. Memang untuk referensi, untuk lihat-lihat, untuk cari-cari nggak apa-apa, tapi dealnya itu kayaknya harus ya, tengok gitu ya, harus ketemu gitu ya. Iya gitu kalau dari. Terakhir, Ferin mau tanya, Mr. Bejo sebagai juara pertama atau juara satu pertama kontes video online ya kan? Ini kan pengalaman pertama juga ya untuk Mr. Bejo ya. Dari ownernya kesannya gimana dengan diadakannya kontes online pertama ini? Kira-kira mau nggak diadakan lagi? Saya kira kalau masalah itu harus kita adakan lagi lah, kalau bisa. Harus nggak? Harus. Masalahnya dengan keadaan yang masih pandemi kayak gini, itu masih bisa diulangi lagi. Buat hiburan yang menegangkan, Pak. Ya, sama kayak kita sama teman-teman kayak gitu. Dimana rasanya waktu apalagi udah ketinggal tidur. Saya kira itulah lebih bagus lagi diadukan lagi. Tapi ini rekor loh buat Mr. Bejo kan. Kenapa, Pak Bro? Mr. Bejo ini juara kontes regional, juga juara kontes media online.
Ya, Wah, ya luar biasa. Jadi rekor ini buat Bejo ya. Rekor baru lagi untuk Mr. Bejo ini ya. Oke, kalau gitu kayaknya sudah cukup ya, kita ngobrol-ngobrol udah panjang banget. Tadi ada forum-forum lain juga yang tercipta dari kita sekarang ini, kayaknya bisa dilanjutkan nanti di belakang. Untuk sekarang, untuk sekian Ferry rasa cukup ya. Terima kasih Kak Janis, terima kasih Pak Yunianto, Bapak Agus, Bu Harini, Pak Dwi. Sekali lagi Ferin, perwakilan dari tim MD Project selaku MD Project Cup mengucapkan terima kasih banyak sudah disambut. Selamat untuk Mr. Bejo sebagai juara pertama kontes video online kambing PE dari kategori jantan dari Alfianova. Untuk tangan dulu. Ya, kita dari tim YouTube channel MD Project dengan ini secara resmi menutup kontes video online MD Project Cup ya. Dan kami pamit dulu Bapak-bapak, terima kasih sekali lagi. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share MD Project. Master Bejo. Bejo.